Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ma ba'd. Bapak Ibu, teman-teman semuanya, semoga limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya diberikan kepada kita semuanya, karena dunia ini kan hanya sementara. Kita pasti kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala bukan hanya sekedar kembali, tapi urusannya tambah besar. Mempertanggungjawabkan semua yang kita lakukan di dunia maupun di akhirat. Di akhirat hanya ada dua tempat, hanya surga dan neraka. Pilihannya adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk itu karena semua sepakat milihnya surga, maka berarti kita butuh tema ini, cara membersihkan jiwa. Tema ini harus saya bagi ada saya harus poinkan lagi seperti semalam. Poin pertama adalah pentingnya tema ini. Pentingnya tema ini. Kok bisa dikatakan penting? Kenapa? Ini yang kita akan bahas. Poin kedua, apa arti jiwa? Jiwa itu apa sih? Jiwa itu apa? Kemudian setelah itu kita akan bahas lagi hukum membersihkan jiwa. Hukum membersihkan jiwa. Poin ketiga, membersihkan itu apa artinya? Kemudian poin keempat, dibersihkan dari apa? Dibersihkan dari apa? Jiwaku memang ada apa? Poin terakhir adalah sesuai dengan tema, cara membersihkan. Jadi tema ini nggak bisa langsung kita fokus cara membersihkan jiwa. Orang bingung. Ada apa dengan jiwaku? Kok dibersihkan? Jiwa itu apa? Dan seterusnya. Ini yang harus kita lalui ya. Ada berapa tadi pembahasan? 5 ya? 5. Yang pertama tadi apa? Pentingnya tema ini. Poin kedua, jiwa itu apa? Poin ketiga, hukum membersihkan jiwa. Poin keempat, apa? Dibersihkan, definisi belum ya? Definisi membersihkan itu apa? Terus selanjutnya, dibersihkan dari apa? Poin terakhir, cara membersihkan jiwa. Nah ini insya Allah, kalau kita poinkan insya Allah lebih paham. Masuk kepada poin pertama, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tadi sepakat bahwasanya di surga itu hanya ada dua tempat, neraka atau surga. Dan kita sepakat nggak mau neraka, pengen surga. Lah, surga itu hanya dihuni oleh orang-orang yang suci hatinya, suci jiwanya. Allah mengatakan, wa nahan nafsa anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Surga itu adalah tempat tinggalnya. Tempat tinggal siapa? Bagi orang-orang yang menahan jiwa
dari hawa nafsunya. Karena jiwa ini terkotori oleh hawa nafsu. Lalu dia menahan diri, nggak ngikuti hawa nafsunya. Berarti dia membersihkan jiwanya dari hawa nafsu. Maka berarti tempat tinggalnya adalah surga. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Surga itu laisa bil amani. Surga itu dicapainya bukan dengan angan-angan. Tapi butuh perjuangan. Butuh pembersihan jiwa. Allah mengatakan, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh telah beruntung, sungguh telah sukses orang-orang yang membersihkan jiwanya, dan sungguh telah rugi orang-orang yang mengotori hatinya. Di Al-Quran ini menjelaskan qad aflaha man zakka. Aflaha, aflaha makna bahasa itu beruntung. Ahlu tafsir mengatakan maksudnya dia selamat dunia maupun akhiratnya. Kapan? Bagi orang yang mau membersihkan jiwanya. Dari dua ayat tadi menjadi acuan bagi panitia ya yang bikin judul. Barangkali begitu. Atau sekedar panitia menulis gitu ya, nggak ngerti khusnudzon kepada panitia. Dari dua poin tadi, acuan penting sebagai seorang muslim harus mengetahui tema ini. Soalnya orang muslim itu pengen selamat, pengen sukses dunia dan akhiratnya. Inilah yang menjadi acuan kenapa kita harus belajar tema-tema ini. Poin kedua, kalau kita melihat di Al-Quran, itu ada 16 tempat atau lebih dikit insya Allah, menyebutkan kata nafsun, kata jiwa. Kata jiwa itu banyak makna digunakan untuknya sesuai konteks kata dia diletakkan. Tapi yang dimaksudkan dalam tema ini adalah jiwa. Jiwa zat tubuh kita. Zat tubuh kita ini dinamakan jiwa. Dibahasakan secara khusus oleh para ulama terkadang hati. Karena jiwa yang ada dalam tubuh ini itu adalah yang penting adalah hati. Yang penting adalah hati. Nah, zat kita ini, zat ini Pak ya, namanya zat. Ini namanya jiwa, namanya nafsu dalam bahasa Arab. Organ yang paling dominan mengatur, mengepalai dari jiwa ini itu adalah hati. Makanya bahasa ulama terkadang membersihkan hati. Ada bahasa membersihkan jiwa. Oleh karena dalam hadis Nu'man bin Bashir muttafaqun alaih, kata Rasulullah SAW, idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahyal qalbu. Hati ini adalah pemeran utama. Kalau dia itu baik, seluruh tubuhnya akan baik. Kalau dia jelek, maka seluruhnya akan jelek. Dia itu adalah tuan. Tuannya organ tubuh. Yaqulu Sufyan ats-Tsauri, kullu sobahin, setiap pagi Pak, semua organ tubuh ini ngomong ke ketuanya, yaitu ke hati. Wahai hati, jadikan
kami ini ta'atan lillah, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan engkau jadikan kami ini maksiat kepadamu. Itu setiap pagi, Pak, laporan meminta kepada ketuanya yaitu hati supaya jangan dipakai untuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan dipakai untuk maksiat. Pakailah untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari situ kita nggak bakal memahami jiwa itu apa kecuali kita harus menelaah di Al-Quran. Di Al-Quran itu Allah membagi jiwa itu ada 3. Kita nggak bahas ilmu kalam, Pak, ya. Kalau jiwa di ilmu kalam itu dibahas sampai kemana-mana. Mumet memikirkannya malahan. Kita pakai di Al-Quran. Di Al-Quran itu membagi jiwa ada 3. Ada jiwa yang mutmainnah. Ya ayyuhan nafsul mutmain. Nah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Ini jiwa mutmainnah. Ada jiwa yang itu jiwa lawwamah. Jiwa yang lawwamah. Fala uqsimu bin nafsil lawwamah. Fala uqsimu bin nafsil lawwamah. Ada jiwa yang dia itu adalah ammaratum bisu wa ma ubarri'u nafsi. Innan nafsa la ammaratum bisu. Di Al-Quran menyebutkan macam jiwa 3. 3, yang pertama tadi apa? Mutmainnah. Yang kedua, jiwa yang lawwamah. Ketiga, jiwa yang ammarah bisu, memerintahkan kepada kejelekan. Ini jiwa ada 3, Pak. Jiwa yang tenang, mutmainnah, jiwa yang tenang adalah jiwa yang selalu menyuruh kepada kebaikan. Jiwa yang memerintahkan pemiliknya untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Dan jiwa inilah yang kita cari, Pak. Jiwa inilah yang bisa membawa dia menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Jiwa yang kedua yaitu kita ambil jiwa yang ammar bisu. Jiwa yang selalu memerintah kepada kejelekan. Jiwa yang memerintah kepada kejelekan. Ibnu Qayyim mengatakan 2 jiwa ini dalam diri kita itu selalu bertengkar. Kayak contoh ini, Pak, saya contohkan ini ngaji. Jiwa ammar bisu, ojo ngaji, jangan ngaji. Untuk apa kamu ngaji? Enak tidur aja. Ini yang bagian ammar bisu. Kata jiwa mutmainnah, ngaji. Itu penting. Untuk surgamu itu. Nah, misal lagi contoh. Kita mau sedekah nih, mau sedekah. Kata jiwa ammar bisu, jangan sedekah. Jangan bersedekah. Nanti habis duitmu. Kamu capek kerja, kok kamu sedekahkan? Ini bagian ammar bisu. Kata jiwa mutmainnah, jangan. Kamu harus sedekah. Hakikat sedekah itu adalah untuk diri kamu sendiri. Hakikat sedekah itu adalah ibaratkan kamu nyelengi. Nyeleng itu bahasa Indonesianya apa? Menabung. Yang kamu akan ambil besok di akhirat nanti. Itu terus bertengkar, Pak. Masya Allah. Kami sering dan memang kami ada waktu membaca tulisan Ibnu Qayyim. Kita baca itu, Pak, dari satu kitab selesai,
ganti kitab baru. Saya baca ucapan Ibnu Qayyim itu dan tulisan beliau masya Allah luar biasa. Saya berpikir begini, kesimpulan saya baca itu begini. Gimana kita bisa menang melawan jiwa yang ammarah bisu? Sedangkan pendukung dia itu syaitan laknatullah alaih, iblis laknatullah alaih. 24 jam setan dan bala tentaranya, iblis dan bala tentaranya itu ambisi banget supaya kita itu menjadi teman dia di neraka. Dan dendamnya dia ke kita itu dendam yang tidak pernah memiliki kasihan ke kita. Makanya Allah mengatakan inna syaitana aduun fattakhidhu aduwa. Sungguhnya syaitan itu musuhmu. Maka jadikan dia musuh. Karena dia itu musuh. Jadikan dia musuh. Jangan dijadikan dia itu teman. Kayaknya ini Pak, orang mampu untuk bisa melawan syaitan. Koyok-koyok ngoten Pak, kayaknya begitu. Kalau bukan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di masa sekarang. HP di depan kita ini adalah peran utama untuk menghancurkan jiwa kita dan akhirat kita. Sehingga dengan itu, ya Allah, mampu nggak aku melawannya? Nah, terus yang bisa melawan ammarah bisu itu ilmu. Yang bisa melawan itu adalah ilmu din. Ini penunjang jiwa mutmainnah untuk bisa melawannya. Sedangkan kita kadang-kadang belajar, kadang-kadang nggak belajar. Iya kan? Bayangkan Pak, andai kata ini Bali, datangkan pelatih seluruh dunia Pak. Suruh ngelatih pemain bola. Ada pelatih satu atau di daerah Gresik kami, orang dua pelatih gak punya pelatih. Pek menang tekondi. Itu bahasa logikanya kan begitu. Sedangkan belajar untuk bolanya kadang-kadang belajar, kadang-kadang enggak. Ini yang dari Bali ini, Masya Allah. Setiap jam, setiap detik itu belajar bola. Dan pelatihnya luar biasa. Ini saya katakan ammarah bisu. Ini kan kalau kita bahasakan, ini loh gambarannya ammarah bisu itu setiap hari itu belajar. Belajar untuk mengalahkan apa? Jiwa mutmain. Setiap hari belajarnya Pak. Bukan setiap detik. Komandannya, pemimpinnya iblis, bayangkan. Terus sedangkan yang grup tadi Pak ini kan perumpamaan aja. Grup yang dari Gresik itu apa? Pelatih juga nggak ada. Belajar juga seminggu sekali. Pek menang dari mana secara logika untuk melawan ini, klub ini nggak bakal menang. Secara logika nah Pak. Kalau bukan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita katakan berharap masuk surga dari mana? Wong kita aja belajar yuk kurang semangat. Ngaji kitab ya kurang semangat. Mau menang dari mana? Ini secara akal Pak. Tapi kita memohon taufik dari Allah Subhanahu wa taala supaya kita bisa mengalahkan jiwa yang apa? Yang ammarah bisu. Ada jiwa yang ketiga yaitu jiwa lawama. Lawama ini jiwa yang mencelah. Jiwa yang mencela ini dia bagian dari jiwa pertama dan jiwa kedua. Maksudnya ketika kita berbuat ketaatan, jiwa ammarah bisu mencaci maki. Namanya lawama, mencaci maki. Kamu loh kok taat? Gak usah taat. Nah, ketika kita maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, jiwa lawama mencaci maki. Yaitu jiwa mutmainnah mencaci. Kamu itu loh, kok maksiat kenapa? Nah, jadi jiwa lawama ini jiwa yaitu
Dia bagian dari jiwa pertama dan jiwa yang kedua. Jadi kita ini ngajari ini Pak. Jiwa yang ammar bisu itu mencaci maki. Ngapain kamu ngaji? Inilah lawama, selalu mencaci. Kalau kita berbuat kemaksiatan kepada Allah, jiwa mutmainnah mencaci maki. Kamu loh kok maksiat? Nah, maka inilah jiwa lawama. Maka pada dasarnya jiwa itu ada dua ya kan? Ada dua. Cuma lawama ini dia terkadang ikut mutmainnah dan terkadang ikut apa? Ammarah bisu. Bisa dipahami? Bisa? Alhamdulillah. Pertanyaan kedua. Berarti Ustaz, ini jiwa itu ada 3 bendanya atau satu benda memiliki 3 sifat? Nah, zahabal muhakkikun, ulama ahlu tahqiq, ulama ahlu peneliti itu mengatakan bahwasanya jiwa itu pada dasarnya satu. Cuma memiliki 3 sifat. Bukan berarti dalam diri kita itu ada 2 benda. Benda satu ini lah ajaib terjadinya ya. Kita itu hanya satu benda. Zat kita ini. Cuma dalam benda ini ada berapa? 2 sifat. Sifat yang menyuruh kepada kejelekan dan itu adalah ammarah bisu. Sifat yang kedua yang memerintah kepada kebaikan dan dia adalah mutmainnah. Dan yang nomor 3 dia bentuknya bagian dari kedua jiwa tadi yang tugasnya adalah mencaci maki. Tugas itu mencaci maki, wis. Tugas dari itu mencaci maki. Berbuat kebaikan dicaci maki. Tapi yang nyaci maki siapa? Ammarah bisu. Berbuat dosa siapa nyaci maki? Mutmainnah. Begitu dan seterusnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kira-kira dari 3 jiwa tadi kita yang mana? Hah? Yang mana? Ya, terkadang mutmainnah, terkadang apa? Ammarah bisu. Tinggal menang yang mana? Hari ini kita menang, Mbak, insya Allah kan? Buktinya kita ngaji loh ya. Hari ini kita menang nih. Berarti kita ini hari ini ammarah atau mutmainnah. Tapi nggak tahu di benak jenengan ini, di benak antum ini, mungkin kita berbenak, alah ngaji opo. Nah kan muncul lagi pemikir. Padahal kita ini lagi ngaji nih. Padahal kita lagi ngaji. Muncul pemikiran, alah ustadznya apa itu. Nah kan muncul lagi. Nah ini kan ini baru ngaji nih Pak, di depan ilmu, di depan kajian. Muncul pemikiran yang aneh-aneh kan. Nah ini adalah jiwa ammarah bisu. Maka bisa nggak kita menghandle, mengendalikan poin-poin tadi? Maka insya Allah kita akan bahas gimana caranya membersihkan jiwa. Dari 2 poin ini insya Allah penting banget ya memahami tema ini. Penting banget. Taib. Poin selanjutnya, Pak Tamir, sampai jam berapa? Sampai syuruk jam berapa? Biar saya bisa ngepasin. Oh ada belnya nggih. Kurang berapa? Kurang 20 menit lagi? Oh ya. Saya dikasih Pak biar saya ngepaskan karena ya yang namanya ngisi kajian itu kalau bisa dan itu baru bagus. Makanya kita belajar ilmu balaghah itu ngepaskan waktu dan tema. Jadi nyampaikan juga ada ilmunya dan tema yang bagus adalah ya harus pas seperti dengan waktu. Jangan waktunya setengah jam dibikin apa? Saya pernah ngisi di sebuah kampus, Pak, kampus pelayaran. Awalnya disuruh ngaji 1,5 jam. Awalnya Pak. Datang di 5.000 mahasiswa itu. Karena acaranya padat. Jadi Ustadz
ngisinya hanya 10 menit. Saya harus ngeramu tema yang 1,5 jam, saya ambil di 10 menit. Dan gak boleh lebih. Kalau nggak nyampaikannya sampai nggak selesai, berarti ngambang. Ini gimana? Malah jadi kacau, menyesatkan umat. Tema itu saya remas dengan waktu yang singkat menjadi 10 menit. Makanya ya ini diajari di kitab-kitab balaghah, kitab-kitab mantek. Ini harus dipahami oleh seorang dai ilallah. Jadi mohon dikasih 20 menit ya. Tapi 20 menit. Terus kita lanjutkan pembahasan kita. Apa makna membersihkan? Dalam ilmu bahasa namanya tazkiyah. Ismana tazkiyah. Saya yakin jenengan punya bayangan tazkiyah itu membersihkan gitu ya, membersihkan. Bahasa membersihkan itu Pak, itu masih kurang. Mek dibersihkan tok tapi tidak diperbaiki ya sama aja. Makanya tazkiyah itu dalam bahasa Arab memiliki 2 makna. Maknanya tathhir minal adron, membersihkan dari kotoran, itu makna satu. Makna yang kedua adalah ziyadah, menambahi dan memperbaiki. Jadi me ojo kok membersihkan tok tapi apa? Tidak diperbaiki dan gak ditambahin, percuma. Maka makna kalau kita sudah bahas tazkiyatun nafs, tazkiyatul qalbi, membersihkan hati, jangan diambil kata membersihkan tok, bar membersihkan menengwai, diem aja. Ini percuma. Maka dibersihkan lalu diperbaiki dan ditambahin. Itu mana tazkiyatun nafs. Contoh sekarang, aku ingin membersihkan hatiku dari dosa dan maksiat. Lalu kita diem aja di rumah, nggak ngaji wala apalah, percuma. Datang lagi nantinya. Maka bersihkan hati kamu dari kotoran, lalu dijaga, diperbaiki dan ditambahin. Itu mana membersihkan. Itu mana tazkiyatu an-nafs. Kemudian selanjutnya dibersihkan dari apa? Dibersihkan dari apa? Kalau kita mau neliti bahasa satu persatu, dibersihkan dari apa? Ini panjang Pak. Ibnu Sa'di dalam kitab Qawaid Fiqhiyah mengatakan, i'lam hudita anna afdhalal minan ilmun yuzilu syakka angka wadaron. Jiwa ini itu pasti terkotori dari 2 model. Model pertama adalah terkotori dengan syubhat, kerancuan pemikiran, kerancuan akidah, pola pikirnya sudah nggak jelas. Ini namanya syubhat, kerancuan pemikiran. Ada yang kedua, kotor karena syahwat. Kotor karena syahwat. Syahwat ini itu larinya kepada dosa dan maksiat. Dosa dan maksiat itu dosanya karena syahwat. Hawa nafsu, syahwat. Tapi kalau syubhat itu larinya kepada ke arah ibadah, pemikiran, keyakinan. Tapi keyakinan dan ibadah itu nggak ada sumbernya dari Quran dan Sunnah. Itu namanya syubhat. Saya contohkan biar jelas syubhat dan syahwat. Perbuatan zina. Ini syubhat atau syahwat? Syahwat. Di otaknya dia
mengatakan di pemikiran dia Pak, zina itu boleh. Ini syahwat atau syubhat? Syubhat. Sampai ada disertasi yang isi disertasinya apa? Zina itu boleh. Kok bisa ya? Padahal zina itu di kitab mana saja itu sudah kitab samawi, itu sudah mencetuskan zina itu hukumnya haram. Kitab samawi Pak. Dan kitab baik dari orang kafir maupun non kafir Pak, bahwasanya perbuatan zina itu perbuatan jelek. Ditinjau dari semua sisi, fitrah, akal, kebiasaan manusia itu menganggap dia itu jelek. Kok bisa menjadi boleh dan menjadi baik? Ini kan aneh. Nah, pemikiran yang semisal ini itu mengotori hati. Dan itu namanya syubhat. Contoh lagi, sholat subuh 2 rakaat jadi 10 rakaat. Biar pahalai akeh, biar pahalai banyak. Lah, ini syubhat atau syahwat? Syubhat. Contoh yang kedua, syahwat. Ada duit jadi hijau. Lalu diambil, dikorupsi, dicuri. Namanya apa ini? Namanya syahwat. Ketenaran, pengen ketenaran, pengen tenar, pengen ini. Ini syubhat atau syahwat? Syahwat. Jadi hati ini hanya dikotori dari 2 ini. Syubhat sama apa? Syahwat. Muncul pemikiran berupa apa itu? Orang selain dia pasti salah. Selain dia pasti salah Pak. Ini syubhat atau syahwat ini? Syubhat. Selain dia pasti salah. Selain dia pasti masuk neraka. Waduh, ini sudah kacau lagi ini Pak. Nah, ini namanya apa? Syubhat. Kebayang ya? Jadi kayak kita nggak mungkin menyebutin persatuan, hasad, dengki. Ini semuanya larinya kemana? Hasad, dengki. Mana ini larinya? Syahwat. Dengki itu kalau dia nggak dengki itu nggak lego, nggak bangga, itu kan ke arah syahwat. Jadi semua kotoran yang mengotori hati kita nggak akan lepas dari 2 ini, syubhat dan 2 inilah yang menghalangi kita masuk ke nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Masuk ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. 2 poin tadilah yang memasukkan kita ke nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, inilah yang butuh dibersihkan. Kotoran syubhat, kotoran syahwat, ini butuh dibersihkan. Masya Allah. Masih 10 menit insya Allah ya. Nah, kita baru bahas terakhir. Terus gimana Ustaz caranya membersihkan syubhat dan syahwat? Sebelum saya masuk ini Pak, gini. Orang kalau ngaji malas, tapi kalau ke mall seneng. Niki syubhat apa syahwat Pak? Syahwat ge? Atau ada syubhatnya juga mungkin ya? Mungkin aja syubhat gitu kan? Kedua-duanya masuk ini. Dalam benak dia mending ngapain ngaji gitu kan? Ngaji yo gak dapat apa-apa aja gitu kan? Mendingan ke mall dapat apa-apa gitu kan? Ini bisa syubhat, bisa syahwat. Masya Allah. Kalau nonton bola nggak ngantuk. Kalau ngaji ngantuk. Ini syubhat apa syahwat?
syahwat. Padahal kalau ada pemain bola ngantuk, itu cacat nih ya. Cacat seluruh dunia. Viral Pak ya. Ada pemain bola ngantuk. Viral enggak? Viral. Kalau ngaji ngantuk viral enggak? Enggak juga ya. Risalah. Ini kan jadi penonton bola itu enggak ada yang ngantuk Pak. Masya Allah, fokus tenan. Fokus banget. Penonton ngaji ngantuk. Dengerin ceramah itu pengantar tidur. Lagi, iya kan? Dengerin ceramah itu pengantar tidur. Kalau mau tidur, ya kan? Susah tidurnya, setel kajian, langsung tidur. Giliran nonton TV, nggak ada tidur. Ini penyakit apa enggak ini? Ini kotoran Pak, kotoran. Ini harus dibersihkan ini. Harus dibersihkan. Lah, wong kajian itu untuk akhirat dia. Yang dia pasti butuh itu. Bekal menuju akhirat. Kok tidur lu gimana? Sedangkan kita kalau nonton bola, pemain bola itu menang. Dapat apa kita Pak? Dapat transferan duit enggak? Enggak dapat. Lah kok enggak tidur itu loh. Semangatnya sampai menang gitu. Padahal kalau dia menang pun kita enggak dapat duit. Giliran itu manfaat untuk kita, perbaikan hati kita, perbaikan akhirat kita. Loh kok ngantuk itu loh. Ini kan hal yang harus kita pikir. Kenapa ya gitu loh. Kenapa begitu ya? Nah, endingnya di sini ya, endingnya. Cara membersihkan jiwa. Teorinya banyak. Tapi yang paling penting dari sekian teori itu satu. Adalah belajar ilmu agama. Maka katanya Imam Sa'di, "I'lam hudita anna afdhalal minan." Anugerah yang paling besar yang Allah berikan kepada Anda adalah ilmu. Bukan gelar Pak ya, bukan gelar ya. Anugerah yang paling besar yang Allah berikan kepada Anda itu adalah ilmu, bukan gelar. Ilmu. Ilmu din, ilmu agama. Kenapa ilmu agama ini kok gelar terbesar, anugerah terbesar? Kenapa ilmu itu, ilmu syar'i, ilmu agama yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah adalah anugerah terbesar yang Allah berikan kepada kita? Karena ini adalah yuzilu syakka angka wadaron. Karena ilmu itulah yang bisa membersihkan subhat dan bisa membersihkan apa? Syahwat. Karena ini jalan kamu menuju surga kamu. Jalan menuju akhirat kamu. Karena ini adalah keselamatan kamu dari dua penyakit tadi. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus belajar agama. Yang diambil dari Quran dan Sunnah, harus belajar. Nah, yang namanya belajar nggak bisa seminggu sekali. Sebulan sekali. Jenengan punya baju, jenengan pakai setiap hari, dicuci seminggu sekali pripun, gimana? Bau banget. Berarti gimana cara nyucinya? Mau itu dipakai setiap hari, apalagi dipakai kerja. Kerjanya di tempat yang kotor. Nggak mungkin kita bisa memakainya kecuali kita cuci. Nah nyucinya nyucinya pun pakai sabun yang nggak bisa membersihkan lagi. Karena salah belajarnya. Gitu loh. Salah belajarnya. Berarti benar-benar harus sabun yang bisa mencuci kotoran-kotoran tadi. Dan yang bisa mencuci kotoran-kotoran tadi berarti sabun yang handal, yang bagus dan seterusnya.
Sebagaimana dosa dan maksiat, syubhat dan syahwat ini nggak akan bisa kita bersihkan kecuali dengan ilmu yang bersumber dari Al-Quran dan sunnahnya Nabi SAW. Ya, ini yang harus kita tekuni dan semangat di sini. Sebab kalau enggak, bagaimana kita mau menang sama klubnya syaitan dan iblis ini? Ibnul Jauzi dalam kitab Talbisu Iblis. Ibnul Jauzi dalam kitab Talbisu Iblis. Perangkap, ini kan Ibnul Jauzi kan punya kitab perangkap-perangkapnya iblis. Perangkap yang pertama, ini perangkap pertama. Sebelum beliau menyebutkan perangkap-perangkap yang lain, beliau menyebutkan perangkap yang pertama adalah apa? Gimana caranya manusia itu bodoh tentang agamanya. Ini perangkap pertama. Kita itu dibikin bodoh tentang agama kita. Bayangkan Pak, sudah mau datang ke majelis taklim itu berat. Jelas ya? Ternyata kita menang ke majelis taklim, masih aja digoda supaya ngantuk. Pikirannya kemana-mana, nggak fokus. Itu semua adalah memang caranya iblis itu, kita itu supaya nggak ngerti tentang agama kita. Li'annal ilma nurun, karena ilmu itu cahaya. Sedangkan kebodohan adalah kegelapan. Sekarang kami contohkan Pak ya. Musuh kita ini itu gelap dan terang itu melihat kita. Sedangkan kita melihatnya musuh itu ketika terang tok. Apa enggak mudah musuh kita membunuh kita? Wong dia bisa melihat kita kok dari kegelapan. Gampang ditusuk dari belakang. Juk-juk mati, tiba-tiba mati. Karena kita nggak bisa melihat. Nah, itulah maunya iblis itu. Kalau hamba ini itu bodoh, berarti dia gelap. Kalau udah gelap, gampang kutipu. Gampang saya kasih syubhat. Gampang saya kasih syahwat. Mudah banget. Karena dia itu bodoh. Dan bodoh itu gelap. Gelap. Kita itu, kalau lampunya mati, nggak seneng Pak. Kalau hati kita mati, seneng. Nggih. Coba kalau rumah mati, nggak ada lampunya, sebalik ini nggak ada lampunya 1 minggu. Pripun Pak, gimana rasanya? Gak enak banget. Karena gelap. Sedangkan hati kita selalu gelap, itu nggak ada masalah. Karena nggak ada ilmu, nggak ada cahaya. Gimana kita mau masuk surga? Sedangkan kotoran-kotoran syubhat dan syahwat itu nempel pada kita semuanya. Karena ilmu yang kita pelajarin itu ya sedikit dan malas belajar. Ada majelis ilmu, alah mendingan tidur aja deh. Nggak usah ke majelis ilmu. Ke majelis ilmu pun ya bahasanya daripada nganggur. Ya kan maka ada kaidah kan al-umur bimaqasidih, perkara itu sesuai dengan niatnya. Lalu niatnya hanya karena nganggur, ya dapatnya ilmu ya seadanya, namanya daripada nganggur. Nggak ada niat pengen belajar. Jadi ayo teman-teman, cara membersihkan jiwa nggak ada lain kecuali ilmu. Ilmu tentang hakikat dunia itu apa? Ilmu tentang hakikat jiwa kita itu apa? Ilmu tentang dunia ini sementara loh. Akhirat itu adalah kekal. Itu kan butuh ilmu. Dan kita bisa menjabarkan ilmu itu dalam semua sisi. Dalam kehidupan kita. Bagaimana kita bisa menangkal syahwat untuk tidak mau korupsi kalau dia gak punya ilmu agama? Kalau gak punya lagi bagaimana bisa menangkal, menahan diri untuk gak ngambil uangnya orang? Bagaimana kita bisa menangkal diri kita, menahan diri kita supaya gak zina, gak melihat wanita yang bukan mahram kita kalau kita gak ada ilmu agama?
Punya ilmu pun kita butuh apa? Butuh kekuatan untuk bisa menjalankan ilmu. Butuh lagi untuk itu dan seterusnya. Jadi kesimpulannya, poros utamanya adalah ayo teman-teman, ayo kita semuanya belajar ilmu agama yang benar. Bersumber dari Quran wa sunnah. Maka syubhat dan syahwat itu akan lepas. Akan terkikis habis dengan ilmu agama ini. Bisa dipahami? Sedikit lagi. Mungkin muncul pertanyaan begini, Ustadz. Itu orang dari pondok, ya kan? Setelah pulang dari pondok kayak gini gitu kan? Kan di pondok itu kan udah pondok syar'i, udah belajar agama ini. Ternyata dia pulang justru paling kurang ajar gitu ya sama orang tua samanya. Ini gimana ini, padahal setiap hari apa? Belajar ilmu agama. Gampang jawabannya. Saya contohkan dengan seorang pasien setiap hari minum obat. Ternyata obat itu tidak berpengaruh kepada penyakitnya. Saya tanya kenapa? Kenapa nggak berpengaruh? Dua kemungkinan. Imah ada kalanya ilmu yang dia pelajari, obat yang dia minum itu nggak pas. Nggak pas. Hatinya belum bisa menerima obat tadi. Jangan disalahkan obatnya. Hatinya itu belum bisa menerima obat tadi. Sebagaimana kita belajar ilmu agama, ya belajar. Tapi masuk keluar, keluar masuk. Karena hati belum bisa mengikat. Masalah di hati, tempatnya. Kemungkinan yang kedua adalah obat itu udah masuk, tapi ada apa? Ada sesuatu yang bisa menghancurkan obat tadi. Apa namanya? Penawarnya. Kayak kita orang punya penyakit diabetes. Sudah minum obat, minum pantangannya. Paham gak? Pantangannya diminum, dilanggar. Sama aja orang yang belajar ilmu agama, belajar tapi pantangannya dia lakukan. Maksiat maksiat. Awalnya maksiat oke. Lah ini kan pantangannya ilmu. Ilmu gak bakal bisa berkembang dan memberikan kebaikan pada dirinya manakala penangkalnya itu dia lakukan. Penghancur ilmu itu dia lakukan. Berubah masih? Berarti sama aja minum obat tapi gak fungsi. Jadi setelah kita belajar ilmu agama, penangkal atau hal yang bisa merusak ilmu agama tadi harus kita jauhi juga. Biar obat ini, ilmu itu memberikan manfaat kepada dirinya dan bisa membersihkan kotoran-kotoran tadi. Begitulah. Insya Allah mudah-mudahan bisa difahami. Kurang berapa? 2 menit. Alhamdulillah sesuai dengan jadwalnya. Taib, ada pertanyaan atau cukup dulu? Nggih. Nggih. Jadi? Iya. Jawaban bagus itu. Pertanyaan bagus itu. Jiwa yang ada dalam diri kita ini kan nggak mungkin disingkirkan. Terus gimana? Jawabannya lebih gampang. Kalau ini nggak bisa disingkirkan, siaga terus dong. Harus kita siaga ilmu terus. Kita udah menjadi kiai nih, menjadi ustadz, masya Allah ilmunya tinggi kan. Jiwa ini kan yang ammar bisu nggak akan bisa dihilangkan kan. Berarti ilmu itu harus dijaga terus supaya bisa apa? Menghalau. Tinggal pertanyaannya adalah terkadang kita menang, terkadang kita kalah. Karena jiwa ini ammar bisu nggak bisa dihilangkan. Kalau bisa dihilangkan Anda maksum dari dosa. Sedangkan kita nggak maksum kan, berarti ini selalu akan ada. Oke, ketika itu selalu ada, paling tidak kita itu menangnya lebih banyak daripada kalahnya.
Gimana caranya kita bisa menang? Ya harus terus berlatih. Klub pemain bola aja sepinter apapun pasti akan ada masa menangnya, pasti akan dia kalah kan. Pasti kalah. Semenang apapun, sepinter apapun pasti akan kalah. Sebagaimana sepinter apapun Anda ilmunya pasti akan jatuh juga. Loh gitu saja masih jatuh kan. Maka berarti kita butuh latihan terus, belajar terus, berdoa kepada Allah terus. Supaya paling tidak jatuh itu bisa apa? Bisa menang lagi gitu loh. Jangan wis kalah terus, repot nanti jadinya. Kita kalah bisa bangkit, bisa menang. Kalah lagi, menang lagi. Begitu kehidupan. Selama kita masih hidup akan menang, akan kalah. Tapi kalau bisa menangnya lebih banyak ketimbang kalahnya. Karena musuh kita ini iblis gak pernah mati nih. Setiap hari itu dia itu pointer. Semakin berkembang keilmuannya untuk mempengaruhi si A, menggoda si A. Itu semakin berkembang setiap harinya. Dia sudah update terus di internet loh itu. Terus gitu loh untuk menggoda kita. Kita menang, diam aja. Ya kalah terus lah. Nggak ada update-nya sama sekali. Nah, musuh sudah update sekian ilmu yang untuk mempengaruhi kita dan menggoda kita nggak punya update untuk memenangkan dia. Gimana bisa menang? Harus terus belajar dan belajar. Jangan mencukupkan setelah saya jadi dokter orang gelem belajar. Lah musuh kamu sudah menjadi profesor, di atas profesor lagi sudah itu. Berarti setiap hari harus belajar biar dapat taufik dari Allah dan kemudahan dari Allah bisa membersihkan jiwa ini dari kotoran dan syubhat. Kami juga mohon doanya jenengan. Mudah-mudahan kami juga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa mengalahkan musuh-musuh ini, dan kita juga mendoakan jenengan, sama-sama mendoakan Bapak Ibu ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala masukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala dan diselamatkan dari dua penyakit ini, syubhat dan syahwat. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.